Ekspresi terkejut terpancar di mata cantik Yaoling saat ia berdiri tak jauh dari Xiaoyan dan menyaksikan Hunza berbalik dan melarikan diri. Jelas bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar mampu menakuti ahli seperti itu. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Ucap Yaoling tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sebagai seorang alkemis, ia tentu menyadari betapa mengerikannya pil misterius tingkat 9. Oleh karena itu, agak sulit baginya membayangkan Xiaoyan mampu menyempurnakannya dalam beberapa menit yang singkat ini. Bagaimana semudah itu? Aku baru menyempurnakan sebagian, ucap Xiaoyan sembari menggelengkan kepalanya. Matanya berbinar gembira. Tak disangka, pil misterius tingkat 9 ternyata begitu mengerikan. Ia baru saja menyempurnakan sebagiannya, tetapi pil itu sudah memungkinkannya untuk naik level dari kelas dosing bintang 5 tingkat lanjut ke kelas dosing bintang 6. Dan tak heran jika Hunza sangat menginginkan pil ajaib seperti itu. Jika aku menyempurnakan pil misterius tingkat 9, aku mungkin bisa mencapai dosing bintang 6 tingkat menengah, gumam Xiaoyan sembari membuat pikiran singkat. Kegembiraan di matanya tanpa sadar semakin pekat. Ia harus menyempurnakan kekuatan obat di tubuhnya setelah masalah ini benar-benar selesai. Sepertinya aku ikut campur tanpa alasan kali ini, ucap Gudao. Gudao perlahan melangkah di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiaoyan. Tatapannya dengan cepat menyapu naga emas yang telah lenyap dari tangannya. Ia juga tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Penatua Gudao benar-benar pandai bercanda. Kalau bukan karena tindakan cepatmu, tubuhku mungkin sudah meledak karena terlalu banyak kekuatan obat, ucap Xiaoyan buru-buru berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan kemudian tertawa. Benarkah? Pil obat apa itu? Bahkan kau sendiri tidak tahan, ucap Gudao. Ekspresi Gudao juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Pil misterius tingkat 9. Demi lolos dari Hunza, aku terpaksa menelannya, ucap Xiaoyan tertawa. Pil misterius tingkat 9, ucap Gudao. Tanpa sadar, mulut Gudao sedikit berkedut. Ia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Harus diakui, Xiaoyan benar-benar diberkati sampai-sampai ia sendiri merasa iri. Bahkan Gudao belum pernah menikmati pil obat sehebat ini. Penatua Gudao, ucap seorang sosok yang baru saja muncul. Deru angin kencang di kejauhan mendekat dengan cepat, sementara Xiaoyan dan Gudao mengobrol. Puluhan sosok bergegas mendekat. Mata mereka terbelalak kaget saat mereka menyapu dataran yang hancur berantakan di bawah. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung tempat trio Xiaoyan berada. Mereka mendarat satu demi satu dan berbicara dengan hormat kepada Gudao. Tatapan Xiaoyan menyapu kelompok orang itu secara acak. Ia terkejut mendapati bahwa pemimpinnya ternyata seorang yang ia kenal. Ia adalah Lingkuan yang dulu ia benci. Saat Xiaoyan menemukan Lingkuan, mata Lingkuan juga meliriknya. Seketika, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun ia pernah berada di alamku, ia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berkaitan dengan Xiaoyan di dataran tengah selama bertahun-tahun. Setiap insiden membuatnya mengagumi Xiaoyan. Namun lebih dari 1 dekade yang lalu, keberadaan raksasa di benua Doge ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dunia memang berubah terlalu cepat. Penatua Gudao, kami bergegas secepat mungkin setelah mendeteksi aktivitas di sini. Bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Ucap Lingkuan. Lingkuan tampak seperti pemimpin kelompok itu. Ia menatap Gudao dengan hormat dan kemudian bertanya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 sen iblis klan Hun, yaitu Hunza, ucap Gudao melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Lingkuan dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. 4 sen iblis dari klan Hun adalah ahli terbaik dari klan Hun. Status mereka setara dengan 3 dewa abadi klanku. Selain kepala klan dan beberapa individu lainnya, pada dasarnya tak seorang pun bisa dibandingkan dengan mereka. Lihat saja dirimu, Xiaoyan bahkan jauh lebih muda dari kalian semua. Namun, dia mampu bertahan hidup dengan mudah saat dikejar Hunza. Sebelumnya, dia bahkan hampir mematahkan lengan Hunza. Jika generasi muda klanku dapat menghasilkan orang seperti itu, klanku kita pasti akan makmur di masa depan. Dan bagaimana mungkin klan Hun berani menindas kita?
ucap Gudau mengerutkan kening dan menegur dengan suara berat setelah melihat perubahan ekspresi mereka. Dimengerti, tetua benar, ucap Lingkuan. Bahkan Lingkuan pun tak berani membantah setelah ditegur Gudau. Ia buru-buru mengangguk setuju. Sudut matanya diam-diam melirik Xiaoyan. Namun ia hanya bisa tertawa getir dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Seseorang seperti Hunza pada dasarnya bagaikan legenda di hati mereka. Namun Xiaoyan tak hanya berhasil lolos dari tangannya, tetapi bahkan mampu melukai dan memaksanya mundur. Dan betapapun bangganya ia di dalam hati, Lingkuan tak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiaoyan ini. Penatua Gudau seharusnya tidak terlalu memujiku. Jika bukan karena campur tanganmu, Xiaoyan mungkin tidak akan bisa berdiri di sini dengan selamat, ucap Xiaoyan yang merasa tak berdaya melihat Gudau menggunakannya sebagai contoh. Sesaat kemudian, ekspresinya langsung berubah serius saat ia berbicara dengan suara berat. Penatua Gudau, aku ingin tahu apakah kau mengizinkanku bertemu dengan kepala klan Guyuan. Masalah pemusnahan klan Yao bukanlah masalah kecil. Klan Hun pasti sedang merencanakan sesuatu, ucap Xiaoyan. Apa? Ucap Lingkuan. Lingkuan dan yang lainnya di samping yang baru saja berdiri, ekspresi mereka berubah drastis. Kedua mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat menatap Xiaoyan. Klan Yao ternyata sudah disingkirkan, gumam Lingkuan. Masalah ini memang sangat kritis. Jika Anda tidak datang dan memberitahu kami, kemungkinan besar kami tidak akan tahu apa yang terjadi pada klan Yao sampai sekarang. Sepertinya bahkan kepala klan tidak dapat merasakan beberapa tipu daya klan Hun, ucap Gudau. Wajah Gudau muram saat ia menyebutkan masalah ini. Ia melirik raut putus asa di wajah cantik Yaoling. Kemudian ia berkata dengan lembut, sepertinya kita harus mengundang kepala klan Yan dan klan Le. Tindakan klan Hun kali ini jelas mengagetkan semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, kemungkinan mereka semua akan jatuh ke tangan iblis klan Hun, ucap Gudau. Xiaoyan mengangguk pelan. Tindakan klan Hun ini jelas menempatkan mereka di pihak yang berseberangan dengan semua klan kuno. Namun tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gudau tidak berkata apa-apa lagi karena menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Lingkuan dan yang lainnya kembali ke kota suciku, ia segera memimpin Xiaoyan dan Yaoling untuk segera memasuki alamku tanpa henti. Berita itu tentu saja memicu kegemparan besar setelah tersebar di alamku. Semua ahli di klanku terguncang oleh kegemparan itu. Klan Yao tanpa disadari telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini telah melampaui kemampuan klanku. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan sesuatu? Para tetua dari klanku semuanya telah tiba di sebuah aula dengan suasana yang muram. Di kursi pemimpin adalah Guyuan yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Ekspresinya sangat dalam. Sekilas ia tampak seperti orang biasa. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia samar-samar dapat merasakan kekuatan mengerikan apa yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Orang ini adalah ahli puncak sejati dari benua Dogi saat ini. Ada 3 lelaki tua berpakaian putih di sebelah kiri Guyuan. Gudau juga ada di antara mereka. Xiaoyan mungkin merasakan aura perkasa yang tak kalah dari Gudau dari mereka. Kemungkinan besar mereka adalah 2 lainnya dari 3 dewa abadi klanku yang memiliki status yang sangat tinggi. Xiaoyan melihat beberapa wajah familiar dari kursi para ketua. Namun tatapan yang biasa mereka gunakan untuk menatapnya agak rumit. Ketika Xiaoyan tiba di alamku saat itu, ia hanya memiliki kekuatan Dosun biasa. Meskipun ia cukup kuat, sulit bagi klanku untuk menganggapnya tinggi. Namun dalam beberapa tahun yang singkat, Dosun dari masa itu telah melonjak menjadi eksistensi Doseng. Terlebih lagi, ia adalah Doseng bintang 6 sejati. Hanya ada selisih 1 bintang jika dibandingkan dengan 3 dewa abadi klanku. Sedangkan di sisi kanan Guyuan, terdapat beberapa generasi muda klanku. Sosok yang anggun dan cantik duduk di depan. Mata cerahnya tertuju pada Xiaoyan saat ia muncul. Tatapannya menjelajah dengan lembut, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Si cantik ini tentu saja adalah Sun Er. Xiaoyan memberi salam kepada kepala klan Guyuan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun
terhadap eksistensi puncak di dunia ini. Ia menangkupkan kedua tangannya dan memberi salam dengan hormat. Yao Ling di sampingnya juga membungkuk hormat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, kau benar-benar telah mencapai level seperti itu. Akan ada harapan untuk kebangkitan klan Xiao. Xiao Zuan mungkin akan sangat senang jika dia tahu tentang ini, ucap Gu Yuan sembari menatap sosok muda di dalam aula. Senyum mengembang di wajahnya saat ia mengangguk. Suaranya penuh pujian. Hal ini membuat banyak tetua tertawa getir dalam hatinya. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun orang di klanku yang pernah menerima penilaian seperti itu dari kepala klan selama bertahun-tahun. Selain itu, kau harus memanggilku paman. Meskipun senioritasku jauh melampauimu berkali-kali lipat, pada akhirnya dia tetaplah putriku, ucap Gu Yuan. Di sisi lain, wajah Sun Er yang cantik langsung memerah setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mendengar itu, banyak generasi muda dari klanku di bawah terkejut. Karena telah berbicara seperti ini, Gu Yuan sepertinya telah menerima hubungan antara Xiaoyan dan Sun Er. Terima kasih, Paman Gu Yuan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga mengerti arti kata-kata Gu Yuan. Sepertinya masalah perampasan keperawanan Sun Er tak luput dari tatapan tajam para rubah tua licik ini. Seketika, ia sedikit bersukacita dalam hatinya. Untungnya, kekuatannya saat ini bisa dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara klanku ini. Kalau tidak, kemungkinan besar masalah ini tidak akan terselesaikan dengan begitu mudah. Akankah klanku menyerahkan Sun Er yang mereka anggap sebagai harta karun terbesar klanku kepada orang biasa-biasa saja? Ceritakan tentang masalah klan Yao, ucap Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiaoyan, membuatnya semakin menyenangkan dipandang. Dan hanya pemuda luar biasa seperti itu yang pantas mendapatkan putrinya. Wajah Xiaoyan berubah muram saat masalah penting ini diangkat. Ia bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah merenung sejenak, ia tiba-tiba bertanya, "Bolehkah saya tahu apakah Paman pernah mendengar tentang klan Tunling?" ucap Xiaoyan. Sesaat kemudian, suara gelas pecah terus terdengar di aula saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Para tetua tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan. Namun mata itu sebenarnya dipenuhi rasa takut. Hati Xiaoyan benar-benar terkejut melihat reaksi para tetua ini. Sebenarnya, apa asal-usul klan Tunling ini? Bahkan klan sekuat klanku pun begitu takut pada mereka. Klan Tunling, gumam Gu Yuan. Wajah Gu Yuan jelas sedikit gemetar ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu. Ia langsung menarik nafas dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil bertanya, "Kenapa kau bertanya begitu?" ucap Gu Yuan. Paman Gu Yuan seharusnya tahu bahwa klanku memiliki api pemakan ketiadaan, bukan? Ucap Xiaoyan membenarkan. Itu benar. Dulu aku pernah beradu pukulan dengan api pelahap ketiadaan dan melukainya dengan parah. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Seharusnya dia sedang memulihkan diri, ucap Gu Yuan sembari mengangguk dan menjawab. Mendengar itu, alis Xiaoyan sedikit berkedut. Ia sekali lagi menghirup udara dingin di dalam hatinya menghadapi kekuatan Gu Yuan. Karena pada dasarnya, ia telah menyaksikan dengan jelas kekuatan api pelahap ketiadaan di alam Yao. Meskipun klan Yao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanggil pecahan jiwa Yaudi, Yaudi tetap dihancurkan oleh api pelahap ketiadaan. Tak disangka, api pelahap ketiadaan yang begitu kuat telah terluka parah oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiaoyan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Setelah itu, ia mulai menceritakan semua yang telah terjadi di alam Yao secara detail, termasuk klan Tunling yang telah diubah oleh api pelahap ketiadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana api pemakan ketiadaan bisa berubah menjadi klan Tunling? Seru beberapa tetua yang nampak tak percaya setelah Xiaoyan berbicara. Pamanku, sebenarnya apa klan Tunling ini? Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit saat menatap Gu Yuan. Di sisi lain, alis Gu Yuan berkerut erat. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius di zaman kuno. Menurut catatan dalam kitab-kitab kuno, klan ini pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di benua Dogi, ucap Gu Yuan sembari mendesah. Nada suaranya serius saat ia kembali berkata, "Sudah menjadi rahasia umum
bahwa warisan klan kuno bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan habis, klan tersebut tidak akan berbeda dari orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan mengalami masa ketika garis keturunan mereka akan habis. Tentu saja, persyaratannya adalah klan tersebut tidak menghasilkan daudi elit lainnya, ucap Guiyuan. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Justru karena kekuatan garis keturunan klan Zhao telah habis, saat itu klan Hun memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di dunia ini. Dan klan Tunling adalah salah satunya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, yaitu kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan tersebut habis. Agar klan tersebut dapat terus bertahan hidup saat itu, klan Tunling justru mengincar klan-klan kuno. Itu adalah bencana besar bagi benua Dogi. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan dalam klan-klan tersebut semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Tindakan klan Tunling ini tentu saja membuat marah klan-klan kuno lainnya. Saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama, ucap Guiyuan. Era itu adalah masa ketika klan Tunling menjadi penguasa. Kekuatan mereka jauh di atas klan lain. Namun meskipun kuat, klan Tunling pada akhirnya tak mampu melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Hingga akhirnya klan Tunling hancur. Anggota klan Tunling yang masih hidup melarikan diri ke segala arah karena terus-menerus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tak pernah bisa bangkit kembali. Bahkan perlahan menghilang dari dunia dan tak pernah disebut-sebut lagi. Setelah berbicara sampai di sini, mata Guiyuan perlahan menyipit. Kemudian ia berkata perlahan, "Aku ingat kepala klan terakhir dari klan Tunling sepertinya telah dilenyapkan oleh klan Hun," ucap Guiyuan. Sesaat setelah kata-kata itu terucap, banyak orang di aula besar itu berubah ekspresinya saat mendengar kata-kata ini. Sepertinya klan Tunling telah lenyap sepenuhnya dari dunia sejak saat itu. Namun tampaknya klan Hun masih ada hingga sekarang, ucap Guiyuan. Kilatan melintas di mata Guiyuan. Sepertinya ia teringat sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Ucap Xiaoyan bertanya dengan tak percaya. Kurasa tidak. Menurut catatan di kitab-kitab kuno, klan Tunling juga pernah menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya berhasil dipukul mundur. Mungkin klan Hun telah mendapatkan sesuatu dari kepala klan sebelumnya. Inilah yang memungkinkan mereka bertahan selama bertahun-tahun hingga sekarang, ucap Guiyuan perlahan. Kepala klan, apakah masih ingat klan-klan kuno yang menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Dogi mulai jarang menghasilkan elit Dodi? Kurasa beberapa cara klan kuno itu menghilang cukup misterius. Sekarang kupikir-pikir, mereka cukup mirip dengan apa yang dialami klan Si dan klan Ling, ucap Gudao tampak muram saat ia tiba-tiba berkata. Maksudmu, klan-klan kuno itu tidak merosot secara alami? Sebaliknya mereka dihancurkan oleh klan Hun? Tanya Guiyuan. Setelah puluhan ribu tahun, klan-klan kuno di masa itu telah berganti berkali-kali. Namun, tampaknya hanya klan Hun yang selalu tampak aman. Kekuatan garis keturunan mereka tampak tak terbatas. Mungkin saya bukan satu-satunya yang merasa aneh. Karena klan ini misterius dan tak terduga, tidak ada cara untuk menyelidikinya, bahkan jika seseorang menginginkannya. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, ucap Gudao sebelum kembali berkata, kalau memang begitu, kita akan dianggap seperti mata air garis keturunan yang telah dijinakan oleh klan Hun, ucap Gudao. Ekspresi Gudao agak muram, suaranya perlahan bergema di seluruh aula, menyebabkan hawa dingin menjalar dari lubuk hati semua orang. Klan Hun tak perlu digambarkan semengerikan ini. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tak mampu menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan Xiao Suwan saat itu, ucap Guiyuan sembari tersenyum tipis. Para tetua itu menghela nafas lega setelah melihat penampilannya yang tenang. Sejak api pelahap ketiadaan muncul, kemungkinan besar dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun, dengan cara ini,
Aku tahu bagaimana klan Hun bisa menghindari penyelidikan kita, ucap Gu Yuan. Sesaat kemudian, jari Gu Yuan dengan lembut menggambar sebuah lingkaran di depannya. Setelah itu, ia meraih lingkaran itu dan berkata, "Ini karena dia telah menelan seluruh wilayah ke dalam tubuhnya," ucap Gu Yuan. Banyak orang di aula menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Menelan seluruh dunia ke dalam tubuhnya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dia bukan manusia, ucap Gu Yuan sembari tersenyum tenang. Kilatan dingin muncul di matanya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertarung dengannya. Sepertinya kendalinya atas kekuatan melahap semakin meningkat. Bahkan dulu dia masih kesulitan melakukan hal seperti ini, ucap Gu Yuan sebelum kembali berkata. Mengenai masalah api pemakan ketiadaan yang menjelma menjadi anggota klan Tunling yang dijelaskan Xiaoyan, mungkin dialah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan begitu lama, ucap Gu Yuan. Kepala klan, maksudmu api pemakan ketiadaan telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling. Inikah yang membuatnya mendapatkan kemampuan misterius seperti itu, ucap seorang pria tua berambut putih di samping Gu Dao berbicara dengan suara agak serak. Seharusnya begitu, kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana klan Hun bisa mendapatkan kemampuan klan Tunling, ucap Gu Yuan sembari mengangguk. Matanya sedikit tertunduk dan niat memusnahkan yang dingin melintas di matanya. Keberadaan api pemakan ketiadaan ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi klan kuno mereka. Oleh karena itu, mereka harus menemukan cara untuk melenyapkannya. Saat ini, aula pun menjadi sunyi karenanya. Tak seorang pun bisa berbicara. Tak seorang pun menyangka bahwa klan Hun ternyata masih menyembunyikan hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, alasan utama mereka bersandar ke belakang dengan bingung adalah keberadaan api pelahap ketiadaan. Klan Hun telah menyerang klan Ling, klan Si, dan klan Yao. Kemungkinan besar mereka memiliki dua tujuan. Satu untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan, sementara yang lainnya tentu saja adalah giok dewa kuno Tause. Sepertinya Hun Tiandi tidak tahan lagi, ucap Gu Yuan sembari mengangkat kepalanya. Matanya menatap ruang kosong. Tatapan tajam itu seolah menembus ruang dan melihat pemandangan yang sedang dipikirkannya di dalam hatinya. Hun Tiandi, gumam Xiaoyan perlahan. Nama ini sungguh luar biasa. Namun orang ini memang memiliki modal untuk menyandang nama seperti itu. Satu-satunya orang yang berdiri di puncak para ahli top di benua ini yang bisa melawannya kemungkinan besar adalah Gu Yuan. Pamanku, bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Klan Hun sudah memiliki 4 keping giok kuno di tangan mereka. Mereka kemungkinan akan mencoba mendapatkan 4 keping lainnya. Saat itu, mereka akan mendapatkan kuat dewa kuno Tause dan bahkan mungkin bisa mendapatkan rahasia untuk naik ke kelas Dodi. Pada saat itu tiba, tak seorang pun di benua Dauki akan bisa melawannya. Hidup dan mati semua orang akan dikendalikan oleh klan Hun, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga menatap tajam ke arah Gu Yuan saat ia berbicara dengan suara berat. Tanpa disadari, mereka sebenarnya telah terjerumus ke dalam situasi yang begitu mendesak. Metode lambat yang digunakan klan Hun untuk menghabisi mereka ini menguras tenaga mereka sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar adegan paling tragis akan terjadi. Ekspresi Gu Yuan sedingin air. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Para tetua klan Gu lainnya juga tetap diam. Meskipun insiden yang terjadi membuat mereka tidak nyaman, jika mereka memutuskan untuk memulai perang dengan klan Hun, itu pasti akan menjadi perang besar yang sangat menyedihkan. Mereka mungkin akan menang, atau juga mungkin akan kalah dalam perang ini. Pemenangnya akan bertahan hidup, sementara yang kalah tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan kesulitan mengambil keputusan cepat saat dihadapkan pada pilihan seperti itu. Pamanku, saat ini hanya ada 3 dari 8 klan kuno, kecuali klan Hun yang masih bertahan. Jika klan lain tersingkir, kita mungkin hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian, ucap Xiaoyan akhirnya membuka mulut dan berbicara dengan suara berat setelah keheningan yang menegangkan berlangsung selama beberapa menit. Berjuanglah dan masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita terus diam, insiden yang dialami klan Ling, Si, dan Yao pasti akan menimpa kita, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba meninggalkan suaranya, membuat tubuh banyak tetua sedikit gemetar.
Mata mereka menatap Yaoling di samping Xiaoyan. Wajah Yaoling dipenuhi duka. Klannya hancur dan ia kehilangan tempat tinggal. Semua kesombongan yang biasa ia miliki telah lenyap sepenuhnya. Banyak pasang mata perlahan beralih ke Gu Yuan di kursi pemimpin. Sepertinya mereka sedang menunggu keputusannya. Di sisi lain, Gu Yuan mendesah pelan di depan banyak pasang mata. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan lalu tersenyum. "Anak baik, kau memang berani. Seseorang kirim pesan ke klan Yan dan klan Le, undang pemimpin klan mereka untuk datang dan membahas masalah hidup dan mati," ucap Gu Yuan. Hati Xiaoyan yang tegang pun mendesah berat setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Ia telah menyaksikan sendiri betapa dahsyatnya kekuatan klan Hun. Selain klanku, kemungkinan besar akan sulit menemukan faksi lain di benua Doki selain klanku yang mampu melawannya. Jika klanku tetap memilih untuk tidak berbuat apa-apa, aliansi Istana Langit kemungkinan besar akan terancam kelangsungan hidupnya. Para tetua dari klanku di aula besar juga menunjukkan ekspresi agak rumit setelah melihat Gu Yuan membuat keputusan. Mereka mengerti bahwa klanku tidak akan bisa mengubah keputusannya setelah hari ini. Dua faksi super besar di benua Doki akhirnya bisa bertarung lagi setelah 1000 tahun. Terlebih kali ini, kemungkinan besar akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Pemenangnya akan bertahan hidup, sementara yang kalah pasti akan mati. Keputusan Gu Yuan dengan cepat menyebar ke seluruh jajaran atas klanku. Dalam sekejap, suasana di alamku menjadi sedikit tegang. Banyak ahli dikirim ke dataran tengah untuk memantau dengan cermat setiap tindakan klan Hun. Xiaoyan tidak segera meninggalkan alamku, sementara klanku memasuki kondisi waspada. Masih banyak energi dari pil misterius tingkat 9 yang tersisa di dalam tubuhnya. Energi yang tersisa di tubuhnya tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, ia harus segera memurnikannya. Jika tidak, energi liar dan ganas ini mungkin akan kembali membahayakan tubuhnya. Sebuah rumah bambu berdiri di atas gunung yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan hutan bambu bergoyang. Itu tampak seperti ombak laut yang hijau. "Kakak Xiaoyan, semua bahan obat yang kau butuhkan sudah tersedia. Apa ada lagi yang kau lewatkan?" ucap Sun Er berdiri anggun di dalam rumah bambu. Pakaiannya yang elegan tak mampu menyembunyikan sosok yang menawan. Wajahnya yang luar biasa cantik memancarkan senyum yang lembut. Bahkan orang yang heroik pun akan menjadi lembut di bawah senyum itu. Banyak kotak giok melayang di depan Sun Er. Berbagai energi mengejutkan samar-samar tersebar dari dalam kotak giok itu. Jelas bahwa itu bukan benda biasa. Xiaoyan melirik sekilas sebelum fokus pada sosok yang paling cantik. Ia melangkah maju dan mengaitkan lengannya. Pergelangan tangan ramping itu ditarik tanpa basa-basi ke dalam pelukannya saat ia tertawa. "Ini benar-benar terlalu cantik," ucap Xiaoyan. Wajah cantik Sun Er sedikit memerah mendengar Xiaoyan menggodanya. Ia memelototinya hanya untuk terlihat sangat mempesona. Hal ini membuat Xiaoyan merasa matanya sedikit panas. Godaan kecantikan Bak Dewi ini di hati generasi muda klanku menunjukkan ekspresi yang begitu memikat dan itu sungguh tak tertahankan. Sun Er dengan lembut bersandar di pelukan Xiaoyan. Tangannya yang sedingin es tiba-tiba membuka pakaian Xiaoyan dengan lembut. Beberapa bekas luka merah berdarah seukuran jari terlihat. Bekas luka itu ditinggalkan oleh salah satu dari 4 sen iblis klan Hun, Hun Yan, ketika di alam Yao. Meskipun lukanya telah berubah menjadi beberapa bekas luka berdarah dangkal, masih mungkin untuk menebak seberapa serius lukanya saat itu. Jari Sun Er menyentuh bekas luka berdarah itu. Mata jernih bagai kristal itu menunjukkan sedikit rasa sakit hati. Ia menggertakkan giginya pelan dan berkata, "Orang-orang dari klan Hun ini memang pantas musnah," ucap Sun Er. "Ini hanya luka kecil," ucap Xiaoyan lalu tertawa. Ia segera memegang wajah Sun Er dan langsung menggigit bibirnya dengan lembut. Setelah itu, ia akhirnya tertawa terbahak-bahak dan melepaskan wajah Sun Er yang tampak malu. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, kotak-kotak giok itu terbelah dan berubah menjadi berbagai bahan obat yang melayang di depannya. "Sun Er, bantu aku berjaga. Aku butuh waktu untuk menyempurnakan kekuatan obat pil misterius di tubuhku. Usahakan agar tidak ada yang menggangguku selama periode waktu ini," ucap Xiaoyan.
ekspresi Xiaoyan berubah serius saat ia memasuki topik serius. Ia menjerit pelan, dan Yi kecil dengan cepat muncul di bahunya. Mulutnya melebar. Sebuah kuali api terbang keluar dan langsung menyerap semua bahan obat yang mengambang ini. Kemerahan di wajah Sun Er perlahan mereda setelah melihat Xiaoyan mulai menyempurnakannya. Ia mengangguk pelan dan perlahan keluar dari ruangan. Ia membalikkan tangannya dan menutup pintu. Baru kemudian tangannya menyentuh bibirnya. Saat itu matanya juga menunjukkan ekspresi yang sangat lembut. "Nona muda," ucap seorang sosok. Tawa tua tiba-tiba terdengar dari belakang Sun Er saat ia sedang melamun. Sesaat kemudian ia buru-buru berbalik dan menatap Ling Ying yang tak jauh di belakangnya. Wajah cantiknya memerah saat ia langsung menyeringai dan kemudian berkata, "Ling tua," ucap Sun Er. Di sisi lain, Ling Ying tersenyum ramah. Ia berjalan ke sisi Sun Er dan matanya menatap ke dalam ruangan. Tiba-tiba, ia bergumam pada dirinya sendiri. "Penglihatan nona muda memang jauh daripada yang bisa dibandingkan dengan mata tuaku yang kabur ini. Meskipun aku merasa bahwa pencapaian tuan muda Xiaoyan di masa depan kemungkinan besar akan sangat hebat saat itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mampu mencapai levelnya saat ini," gumam Ling Ying. Mendengar itu, Sun Er tersenyum manis. Mata indahnya yang berkilauan itu mengandung sedikit kebanggaan. Ia mungkin tetap tenang dan acuh tak acuh ketika orang lain memujinya. Namun, jika mereka memuji Xiaoyan, hatinya tanpa sadar akan dipenuhi kegembiraan. Mengingat apa yang terjadi saat itu, benar-benar membuat orang linglung. Lebih dari 1 dekade yang lalu, tuan muda masih berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan seorang Nala Nyanran. Namun sekarang, bahkan kepala klan pun mengakui prestasinya, ucap Ling Ying tertawa sambil mengenang kenangan itu. Ia masih ingat bahwa ia bahkan pernah diam-diam menyerang Xiaoyan sebelumnya. Lagi pula, mereka berdua berada di dunia yang sangat berbeda saat itu. Saat itu, Xiaoyan tidak akan bisa bersama Sun Er apapun yang terjadi. Namun, upaya terus-menerus selama puluhan tahun ini telah memungkinkan orang tak berguna dari klan Xiao saat itu untuk mencapai puncak benua. Di sisi lain, Sun Er tengah duduk di tangga. Kedua tangannya memegang pipinya dan mata indahnya tampak kosong. Akhirnya, ia tersenyum lembut. Ia sangat beruntung menghabiskan masa kecilnya di kota hutan yang kecil itu. Entah sekarang ataupun nanti, kenangan itu akan tersimpan dalam-dalam di hatinya. Di dalam ruangan, pil obat yang perlu disempurnakan Xiaoyan bukanlah pil obat tingkat tinggi. Namun, pil itu agak asing baginya. Ini karena pil obat tersebut memiliki efek melarutkan kekuatan liar dan dahsyat di dalam pil misterius tingkat 9 dan memungkinkannya untuk berhasil memurnikan energi darinya. Meskipun dimungkinkan untuk menyempurnakan kekuatan obat secara bertahap dengan mengandalkan api teratai iblis pemurnian, kecepatannya tidak hanya lebih lambat, tetapi juga akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Xiaoyan. Pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa ia sempurnakan sesuka hatinya. Jika bukan karena ia telah menyerap energi dari 3 pil embrionik lainnya yang mengakibatkannya beberapa perubahan tak terduga, mustahil baginya untuk benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Namun, karena sudah mengonsumsinya, ia pasti harus memaksimalkan efeknya. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, ia hanya membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk memberikan pil-pil obat ini. Saat matahari terbenam, sudah ada 3 pil obat berwarna berbeda yang melayang di hadapannya. Ketiga pil obat itu seukuran ibu jari. Warnanya berbeda-beda tetapi syarat dengan spiritualitas. Xiaoyan membuka matanya. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergerak cepat dan melesat ke dalam kuali api di udara. Yi kecil melambaikan tangannya dan seekor naga api merah muda melilit tubuh Xiaoyan. Setelah ketiga pil obat tersebut masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur. Dengan dukungan dari api teratai iblis pemurnian, kristal energi keras tersebut dengan cepat meleleh. Kristal-kristal itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras ke meridian Xiaoyan. Pada akhirnya, energi itu bahkan mengeluarkan gelombang suara. Xiaoyan tetap duduk di dalam kuali, ekspresinya serius.
Dengan semakin banyaknya energi yang dimurnikan menjadi dogi yang kuat yang menyatu ke dalam tubuhnya, auranya yang baru saja menembus kelas dosing bintang 6 perlahan-lahan menjadi kuat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan naik perlahan lagi. Kekuatan mengerikan dari pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Pemurnian Xiaoyan ini berlangsung selama 10 hari dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, energi pil misterius tingkat 9 di dalam tubuh Xiaoyan telah disempurnakan sedikit demi sedikit. Akhirnya, energi tersebut berubah menjadi dogi yang bergejolak, yang menyatu dengan tubuhnya. Pada hari ke-11, Xiaoyan yang berada di dalam kuali perlahan membuka matanya. Seketika, banyak naga api melilit tubuhnya dengan cepat. Akhirnya, naga-naga itu berubah menjadi garis-garis api yang terhirup ke hidungnya. Dan sesaat kemudian, kuali itu pun menghilang tanpa jejak. Kaki Xiaoyan mendarat dengan lembut di tanah. Ia memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya. Senyum puas langsung tersungging di wajahnya. Hasil penyempurnaan ini sesuai dengan harapannya. Kekuatannya tak hanya stabil di kelas dosing bintang 6, tetapi ia bahkan telah melonjak ke kelas dosing bintang 6 menengah. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar telah meningkatkan kekuatannya hingga 1 bintang. Efeknya sungguh patut dipuji. Pil misterius tingkat 9 memang luar biasa. Namun sayangnya pada tingkat ini, tubuhku sudah tidak cukup sensitif terhadap kekuatan obatnya. Bahkan jika aku mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lagi di masa mendatang, kemungkinan besar efeknya tidak akan sama. Kecuali jika aku mengkonsumsi pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengebalkan tangannya. Ia langsung merasa sedikit menyesal. Jika pil misterius tingkat 9 masih memiliki efek seperti itu, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakannya beberapa kali lagi. Lagi pula, jika ia berlatih secara normal, setidaknya ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk naik 1 bintang. Namun, pil misterius tingkat 9 mampu mempersingkatnya hingga puluhan kali lipat. Sesaat kemudian, pintu perlahan didorong terbuka saat Xiaoyan menyelesaikan latihannya. Sun Er kemudian masuk sembari tersenyum. Sosoknya yang cantik benar-benar penuh godaan di bawah sinar matahari. "Kakak Xiaoyan, selamat atas peningkatan kekuatanmu," ucap Sun Er. Xiaoyan tersenyum melihat senyum nakal Sun Er. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, ia mampu menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius. Namun, pada akhirnya, itu tetap ada batasnya. Oleh karena itu, ia sebaiknya tidak menggunakannya dengan mudah, kecuali dalam keadaan genting. "Kakak Xiaoyan, anggota klannya dan klan ini sudah tiba di klanku. Ayah bilang akan mengundangmu," ucap Sun Er. "Apakah mereka akhirnya tiba?" gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya. Ia langsung mengangguk. Saat ini, ia tidak sendirian. Masih ada aliansi Istana Langit di belakangnya. Bahkan klan kuno seperti klan Kubun tak akan mudah mengabaikan faksi besar di dataran tengah ini.